Sungai Kapuas bergemuruh malam itu, airnya mengalir deras bagaikan naga yang tak pernah tidur. Di tepi pelabuhan kayu yang reyot, lampu minyak bergoyang diterpa angin, menciptakan bayangan panjang menari di dinding gudang. Di sanalah nama Zhao bergema, lelaki yang tubuhnya besar, penuh tato Dayak tua, dan wajahnya penuh bekas luka. Setiap orang yang melintas di pelabuhan tahu, jika Zhao sudah berdiri sambil menyulut rokok lintingannya, tak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Orang-orang kampung menyebutnya preman, penguasa bayangan yang menjarah hasil bumi dari pedagang yang lewat. Baginya, sungai adalah jalur hidup, dan siapapun yang ingin selamat harus membayar. Tak ada perahu yang boleh berlayar tanpa izin dariku, begitu ancamannya, sambil menepuk parang panjang di pinggangnya. Tak peduli tua atau muda, semua tunduk, karena Zhao tak segan melempar tubuh ke sungai yang gelap penuh buaya. Namun, di balik kekejaman itu, ada bara dendam yang selalu ia bawa. Setiap malam, Zhao duduk menatap arus Kapuas, seakan ingin menelan kembali masa lalu yang pahit. Ia pernah menyaksikan rumahnya dibakar orang serakah, keluarganya terbantai demi lahan. Sejak saat itu, ia belajar bahwa hidup hanyalah soal siapa yang lebih kuat. Rasa takut yang ia tanam di hati orang lain, bagi Zhao adalah tameng agar dunia tak pernah lagi melukai dirinya. Di pelabuhan, anak buahnya berkeliaran seperti anjing liar. Mereka menertawakan pedagang miskin yang bergetar ketika menyodorkan sekantong beras sebagai uang jalan. Zhao hanya duduk, menyeringai, mengisap rokok, lalu menerima barang rampasan tanpa bicara. Di matanya, semua orang hanyalah angka, semua barang hanyalah alat untuk bertahan. Kehormatan bukan lagi hal yang ia kenal, hanya kekuatan yang menentukan siapa yang berhak hidup tenang. Malam itu, seorang pedagang tua dari hulu berusaha menolak memberikan hasil tangkapannya. Tangan Zhao langsung menghantam meja, membuat kendi pecah berkeping. Sorot matanya dingin, seperti mata harimau lapar. "Kalau kau tak bayar, sungai ini akan jadi kuburanmu," desisnya pelan, namun cukup untuk membuat tubuh si pedagang gemetar. Ketakutan itu, bagi Zhao, lebih nikmat daripada emas. Namun, di dalam dirinya ada kehampaan yang tak bisa ia ungkapkan. Setiap kali ia menakut-nakuti orang, hatinya bergetar, seakan ada suara kecil yang mengutuknya dari dalam. Tapi Zhao menutup telinga batinnya, menenggelamkan semua rasa bersalah dengan tawa kasar dan minuman arak murahan. Ia percaya, hanya dengan menjadi binatang buas, dirinya bisa terus bertahan di dunia yang kejam. Saat bulan purnama merayap naik, Zhao berdiri di tepi sungai. Angin malam membawa aroma rimba, tanah basah, dedaunan, dan sesuatu yang asing. Entah kenapa, bulu kuduknya meremang. Ia merasa ada yang memperhatikan dari kegelapan. Tapi Zhao hanya mengangkat bahu, menyulut rokok lagi, lalu meludah ke air. "Siapapun yang berani, silakan datang. Sungai ini milikku," katanya, penuh kesombongan. Tak seorang pun tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar preman dan pelabuhan reyot. Sungai Kapuas menyimpan rahasia, dan Zhao baru saja menantang bukan hanya manusia, tapi juga sesuatu yang hidup dalam bayang-bayang hutan. Sesuatu yang akan menguji siapa dirinya sebenarnya. Fajar menyingsing di tepian Kapuas, kabut tipis bergelayut di atas air. Zhao terbangun dengan kepala pening, masih mabuk arak semalam. Ia berjalan terseok ke gudang hasil rampasan, memastikan semua barang tetap aman. Tapi matanya terpaku pada sebuah karung tua yang bukan miliknya. Karung itu koyak, dan di dalamnya tergeletak sebuah benda aneh, taring macan berukir dengan motif Dayak kuno. Ukiran itu tampak berkilau samar meski cahaya pagi begitu redup. Zhao memungutnya dengan tangan kasar. Benda itu dingin, tapi seakan berdenyut, hidup. Ia mengerutkan dahi, mencoba mengingat apakah salah satu pedagang semalam membawanya. Entah siapa yang meninggalkan ini, gumamnya. Namun, alih-alih membuang, ia menggenggam taring itu erat. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik, benda ini bukan sekadar hiasan, melainkan kekuatan. Sepanjang hari, Zhao merasa tubuhnya berbeda. Saat ia mengangkat karung beras, tenaganya berlipat ganda. Saat ia menatap anak buahnya, mereka menunduk lebih dalam dari biasanya, seakan sorot matanya jauh lebih menusuk. Bahkan seekor anjing liar yang biasanya menggonggong padanya, kini meringkuk ketakutan begitu jauh lewat. Semua itu membuatnya tersenyum miring. "Hahaha, sepertinya sungai benar-benar memilihku," katanya dengan congkak. Namun, malam itu,
sesuatu yang ganjil terjadi. Saat ia duduk di pelabuhan, taring itu berkilau samar di tangannya. Angin membawa bisikan aneh, suara yang tak dapat ia pahami. Zhao menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya air sungai yang beriak pelan. Saat ia hendak menyulut rokok, tiba-tiba bayangan hitam melintas di permukaan air, sebesar manusia, tapi tak punya wajah. Zhao melompat, menaruh tangannya pada parang di pinggang. "Siapa di sana? Muncul kau kalau berani," teriaknya. Tapi bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan riak air. Anak buahnya yang mendengar teriakan hanya tertawa, mengira Zhao mabuk lagi. Namun, Zhao tahu ia tak salah lihat. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak bisa ditembak atau ditebas parang. Sejak itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Mimpi-mimpi buruk menghantuinya, hutan terbakar, harimau mengaum dengan mata menyala, dan suara perempuan tua berbisik di telinganya, "Kembalikan yang bukan milikmu." Zhao terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, tapi genggamannya pada taring itu semakin kuat. Baginya, mimpi hanyalah cobaan, dan ia takkan menyerahkan kekuatan yang baru ia temukan. Kabar mulai beredar di kampung. Orang-orang tua berbisik bahwa Zhao menyimpan benda terlarang, pusaka keramat milik leluhur Dayak Hulu. Mereka berkata benda itu adalah penjaga rimba, yang tak boleh disentuh sembarangan. Siapapun yang merampasnya akan dililit kutukan. Tapi setiap kali kabar itu sampai ke telinganya, Zhao hanya tertawa keras. "Kutukan, kutukan itu cuma untuk orang pengecut. Aku tak takut pada roh atau dukun manapun." Yang tak Zhao ketahui, di hulu sungai, seorang dukun tua sudah merasakan getarannya sejak pertama kali taring itu berpindah tangan. Namanya Baliang, penjaga adat dan rimba. Ia tahu, jika taring itu jatuh ke tangan orang yang salah, bukan hanya satu orang yang celaka, tapi seluruh kampung bisa dilanda malapetaka. Dan malam itu, Baliang sudah mulai mempersiapkan perjalanan panjang untuk menghadapi Zhao. Kabut pagi menutup hulu Kapuas seperti tirai putih yang tak berujung. Di tengah sunyi hutan rimba, sebuah pondok tua berdiri di tepi sungai kecil. Dari dalamnya, terdengar suara mantra lirih, seakan menyatu dengan kicau burung dan gemuruh air terjun di kejauhan. Di sanalah Baliang, seorang dukun sakti yang dihormati, sedang duduk bersila dengan mata terpejam. Tubuhnya kurus renta, tapi aura yang memancar darinya membuat siapapun yang datang merasa kecil. Mata Baliang terbuka perlahan, menatap bara dupa yang menyala di hadapannya. Sejak malam lalu, ia merasakan getaran asing di hulu sungai, getaran yang kasar dan penuh amarah. "Taring sudah berpindah tangan," gumamnya lirih. Jemarinya yang keriput meraba kalung manik-manik warisan leluhur. Ia tahu, benda sakral itu kini jatuh ke tangan yang salah, seseorang yang akan menimbulkan luka bagi banyak orang jika dibiarkan. Baliang lalu menyalakan obor kecil dan keluar dari podoknya. Malam masih menggantung tipis, dan bulan purnama pucat masih tampak di langit. Di halaman pondok, beberapa muridnya sudah menunduk hormat. "Guru, kami juga merasakan keganjilan," kata salah seorang dengan suara gemetar. Baliang mengangguk pelan. "Roh penjaga rimba gelisah. Kita harus segera bertindak, sebelum hutan marah." Sementara itu, kabar tentang Zhao dan taring macan keramat mulai sampai ke telinga orang-orang hulu. Beberapa orang kampung datang mencari Baliang, memohon perlindungan. Mereka percaya hanya sang dukun yang mampu menghadapi kekuatan gelap yang mulai tumbuh di tepian pelabuhan. Seorang ibu bahkan menangis sambil berkata, "Anak saya bermimpi terbakar di hutan." Semua orang ketakutan. Baliang menepuk bahu perempuan itu dengan tenang. "Jangan takut, rimba punya jalannya sendiri. Aku akan menemui dia." Di dalam hatinya, Baliang tahu lawan yang akan ia hadapi bukan sembarang manusia. Preman bernama Zhao itu terkenal kejam dan tak mengenal belas kasihan. Tapi yang membuat Baliang lebih khawatir adalah keangkuhan Zhao, karena kesombongan selalu membuka pintu bagi roh jahat untuk bersemayam. Jika dibiarkan, Zhao bisa menjadi jauh lebih berbahaya daripada sekadar preman kampung. Baliang mempersiapkan perjalanan ke hilir. Ia membawa sebatang tongkat kayu ulin, dihiasi ukiran naga hutan. Tongkat itu bukan hanya senjata, tapi juga penyalur kekuatan dari leluhur. Dalam karung kulit kayu, ia simpan ramuan, dupa, dan batu keramat. Setiap benda punya makna, setiap langkah punya doa. Ia tahu perjalanan ini tidak sekadar melawan seorang manusia, tapi juga melawan takdir yang kelam. Sebelum berangkat, Baliang berdiri di tepi sungai kecil, menengadahkan wajah pada langit.
Ia berbicara pada roh leluhur dengan suara serak, "Bimbing aku. Jangan biarkan anak cucu kita tenggelam dalam kegelapan." Angin malam berhembus pelan, dedaunan berdesir, seakan rimba menjawab. Sejenak, seekor burung enggang terbang rendah di atas kepalanya, pertanda restu dari alam. Baliang menutup mata, hatinya mantap. Sementara itu, jauh di pelabuhan, Zhao kembali menggenggam taring itu dengan senyum congkak. Ia tak tahu, seseorang dari hulu sudah berjalan ke arahnya. Pertemuan dua dunia, preman yang haus kuasa dan dukun penjaga rimba, tak bisa lagi dihindari. Sungai Kapuas, yang selalu tenang mengalir, kini menyimpan gelombang besar yang akan segera pecah. Hari-hari berikutnya, Zhao semakin merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Tubuhnya makin kuat, seakan ototnya terbuat dari baja. Ia bisa mengangkat drum besi seorang diri, menebas pohon dengan sekali ayun parang, bahkan menahan pukulan kayu tanpa merasakan sakit. Anak buahnya mulai menyebutnya kebal, dan nama Zhao makin ditakuti di sepanjang Kapuas. Namun, kekuatan itu datang dengan harga, matanya sering memerah, amarahnya meledak tanpa sebab, dan tidurnya diganggu mimpi-mimpi kelam. Suatu malam, badai menggulung langit. Petir menyambar tanpa henti, hujan turun deras seakan langit runtuh. Zhao yang sedang mabuk di pelabuhan mendengar jeritan anak buahnya. Mereka berlari pontang-panting, wajah pucat pasi. "Bang Zhao, ada yang datang dari hutan. Bukan manusia," teriak salah satu sambil terjatuh. Zhao bangkit, parang di tangan, tatapannya liar. "Kalau bukan manusia, aku akan bunuh lebih cepat," katanya penuh kesombongan. Tiba-tiba, angin kencang menerpa pelabuhan, membuat lampu minyak padam serentak. Dari kegelapan, muncul suara gemuruh seperti ratusan langkah kaki. Lalu tampaklah bayangan hitam-hitam menjelma dari pepohonan, makhluk-makhluk tanpa wajah, tinggi, kurus, mata kosong menyala hijau. Mereka bergerak seperti kabut, namun setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Anak buah Zhao berteriak ketakutan, sebagian nekat melompat ke sungai. Zhao berdiri di depan mereka, taring macan berkilau di genggamannya. "Aku tidak takut pada kalian," teriaknya, lalu menerjang. Parangnya berayun, tubuh-tubuh kabut itu terbelah, tapi bukan darah yang keluar, melainkan asap pekat yang segera menyatu kembali. Salah satu makhluk meraih bahunya, membuat kulit Zhao melepuh seketika. Ia meraung, tapi bukannya mundur, amarahnya semakin membara. Hutan di seberang sungai bergemuruh. Pohon-pohon bergoyang meski angin tak berhembus ke arah mereka. Dari balik kegelapan, terdengar auman panjang seekor harimau rimba. Suaranya mengguncang dada, membuat nyali siapapun yang mendengarnya ciut. Tapi Zhao justru tertawa keras, matanya semakin merah. "Kalau kau harimau, mari kita lihat siapa yang lebih buas." Ia mengangkat taring itu tinggi-tinggi, dan kilatan petir menyambar, seolah menyoroti wajahnya yang gila kuasa. Namun, setiap kali ia mengayunkan parang, bayangan-bayangan itu semakin banyak. Mereka mengepung, merayap dari segala arah, membuat pelabuhan terasa seperti medan perang gaib. Anak buah Zhao yang tersisa hanya bisa meringkuk ketakutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, terdengar suara perempuan tua, halus namun menusuk, "Kembalikan yang bukan milikmu, atau hutan akan menelanmu." Suara itu datang dari segala arah, membuat Zhao semakin mengamuk. Dengan tenaga yang semakin tak wajar, Zhao menghantam papan pelabuhan hingga pecah, menghunus parang ke udara, berteriak menantang. Tapi justru saat itu, kilatan petir menyambar dekat sekali, membuat tanah bergetar dan pohon tumbang. Bayangan-bayangan itu lenyap seketika, menyisakan kesunyian mencekam. Hanya Zhao yang masih berdiri, dadanya naik turun, tubuh dipenuhi luka bakar dan goresan. Ia terengah, tapi dalam genggamannya, taring macan justru berkilau semakin terang, seperti menyerap energi dari amukan hutan. Zhao menatapnya dengan senyum miring. "Kalian pikir bisa mengalahkanku? Aku lebih kuat dari hutan manapun." Ia tak tahu, bahwa kekuatan yang kini ia banggakan hanyalah kutukan yang perlahan-lahan merenggut kewarasannya. Dan dari kejauhan, Baliang yang sudah sampai di hilir, menatap langit dengan wajah muram. "Rimba sudah marah, waktunya aku menemui dia." Pagi setelah badai, pelabuhan Kapuas porak-poranda. Papan-papan kayu tercerai-berai, beberapa perahu karam, dan anak buah Zhao masih gemetar, sebagian bahkan tak berani keluar dari gubuk. Mereka berbisik bahwa semalam bukan badai biasa, melainkan amukan hutan. Namun Zhao berdiri di tengah reruntuhan, dada telanjang penuh luka bakar, tertawa seakan baru saja menaklukkan para dewa. Di tangannya, taring macan berkilau,
lebih terang dari sebelumnya. Ketika kabut mulai mengangkat, sebuah perahu kecil muncul dari arah hulu. Dayungnya perlahan, tapi setiap kali menyentuh air, riaknya seakan membawa keheningan. Di atas perahu itu berdiri Baliang, berselimut kain hitam, tongkat kayu ulin di tangannya. Sorot matanya tajam, wajahnya penuh garis usia, namun tubuhnya memancarkan kekuatan yang membuat semua orang terdiam. Seisi pelabuhan menahan napas, seakan tahu inilah awal dari sesuatu yang besar. Zhao mengangkat kepalanya, meludah ke tanah, lalu tertawa kasar. Hahaha, jadi kau dukun yang katanya penjaga hutan itu. Kau datang terlambat, orang tua. Aku sudah kalahkan semua setanmu semalam. Suaranya keras, penuh ejekan, membuat anak buahnya yang tersisa mencoba menutupi ketakutan dengan tawa paksa. Baliang menatap Zhao tanpa gentar. Ia mengangkat tongkatnya perlahan, menancapkannya ke tanah. Sejenak, angin berhenti berhembus, air sungai menjadi hening, bahkan burung-burung di pepohonan bungkam. Kau tidak mengalahkan mereka, ucap Baliang dengan suara dalam, tenang, namun mengguncang dada. Mereka hanya memperingatkanmu, jika kau terus menggenggam taring itu, bukan hanya dirimu yang binasa, tapi semua orang di sungai ini. Kata-kata itu menusuk, tapi Zhao malah tertawa makin keras. Kau kira aku takut kutukan? Kau kira aku akan menyerahkan kekuatan ini begitu saja? Tidak, dukun tua, akulah penguasa sungai ini. Bahkan roh hutan pun tunduk padaku sekarang. Ia mengangkat taring tinggi-tinggi, sinarnya menyilaukan. Baliang melangkah maju, matanya tetap menusuk. Zhao, aku tahu siapa dirimu. Aku tahu lukamu. Kau kehilangan keluarga karena keserakahan manusia. Tapi jangan biarkan keserakahan yang sama menjadikanmu lebih rendah dari binatang. Kembalikan taring itu, sebelum roh leluhur memutuskan menelanmu. Ucapan itu membuat dada Zhao bergetar sekejap. Kilasan masa kecilnya muncul, rumah terbakar, tangisan ibunya, ayahnya roboh di tanah berdarah. Tapi kilasan itu hanya membuat amarahnya semakin membara. Ia meraung, menghunus parang, lalu menuding Baliang. Cukup, jangan kau bicara tentang masa laluku. Kalau kau memang sakti, lawan aku di sini, sekarang juga. Baliang menutup mata, menarik napas panjang. Ia tahu, pertempuran ini tak bisa lagi dihindari. Roh leluhur telah mempertemukan mereka. Di satu sisi berdiri seorang preman yang dipeluk keserakahan, di sisi lain seorang dukun yang menjaga keseimbangan rimba. Dan sungai Kapuas, yang menjadi saksi, kini menahan arusnya seakan menunggu darah pertama yang akan jatuh. Bentakan Zhao menggema di pelabuhan yang hening. Ia menghunus parang, urat-urat di lengannya menegang, mata merah menyala oleh nafsu amarah. Sementara Baliang hanya berdiri tegak, tongkat kayu ulin di genggaman. Tidak ada rasa takut di wajah tua itu, hanya ketenangan yang membuat udara di sekitar seakan membeku. Anak buah Zhao menonton dari balik reruntuhan, wajah pucat, takut sekaligus penasaran siapa yang akan menang. Dengan raungan liar, Zhao menyerang lebih dulu. Parangnya melesat ke arah kepala Baliang, cepat dan penuh tenaga. Namun sebelum besi itu mengenai, tongkat Baliang bergerak sehalus bayangan, menahan serangan dengan sekali benturan. Suara dentuman kayu dan besi bergema, membuat papan pelabuhan retak. Zhao terperanjat, bagaimana mungkin tongkat tua mampu menahan parangnya. Baliang membalas dengan mantra. Ia mengetukkan tongkat ke tanah, dan seketika angin berputar kencang. Debu, serpihan kayu, dan air sungai beterbangan, menutup pandangan. Zhao terhuyung, tapi segera tertawa. Hahaha, begitu saja, aku bukan bocah kampung, dukun tua. Ia meraih taring macan di dadanya, mengangkatnya tinggi. Cahaya kuning menyala, menembus pusaran angin. Tubuh Zhao bergetar, otot-ototnya membengkak, wajahnya berubah semakin buas. Ia menyerang lagi, kali ini lebih cepat. Parangnya berputar seperti badai, hampir mengenai tubuh Baliang. Dukun itu sempat menangkis, tapi ujung parang berhasil merobek bahunya. Darah segar menetes, namun Baliang tetap tegak, menatap Zhao tanpa gentar. Kau makin buta, Zhao. Kau kira itu kekuatan. Itu hanyalah kutukan yang perlahan akan memakanmu hidup-hidup. Tiba-tiba, tubuh Zhao tersentak. Tangannya bergetar, kulit di lengannya tampak menghitam seperti terbakar dari dalam. Ia terengah, tapi justru tertawa gila. Kalau ini kutukan, maka aku akan menjadikannya senjata. Dengan ini aku akan menguasai sungai, hutan, bahkan roh yang kau sembah sekalipun. Namun dalam tawanya, wajahnya berkeringat dingin.
Rasa sakit itu nyata, meski ia pura-pura tak peduli. Baliang mendekat, tongkatnya terangkat. Mantra kuno meluncur dari bibirnya, dan cahaya putih membungkus tubuh Zhao. Preman itu meraung, lututnya hampir roboh. Bayangan hitam keluar dari tubuhnya, berputar liar seperti kabut pekat. Anak buah Zhao menjerit, sebagian lari terbirit-birit. Mereka melihat dengan jelas, seakan ada makhluk gaib yang bersemayam di dalam tubuh pemimpin mereka. Dengan sisa tenaga, Zhao menghantam tanah, memutuskan ikatan cahaya itu. Papan pelabuhan pecah, air sungai muncrat, Baliang terdorong mundur beberapa langkah. Meski tubuhnya terbakar dari dalam, Zhao berdiri lagi, napasnya berat. "Kau tak bisa mengalahkanku," katanya. Terengah, tapi genggaman pada taring semakin erat, seolah itu satu-satunya yang membuatnya tetap hidup. Baliang menatapnya dengan iba. "Aku tidak ingin membunuhmu, Zhao. Aku ingin menyelamatkanmu. Tapi jika kau terus menolak, kutukan itu akan melahap jiwamu. Kau akan jadi binatang, bukan manusia lagi." Zhao hanya membalas dengan tawa parau, meski darah mengalir dari mulutnya. Ia sudah merasakan neraka mulai bersarang di tubuhnya, tapi kesombongan menutup semua pintu untuk kembali. Malam itu Zhao tergeletak di gubuknya, tubuh penuh luka. Luka bakar hitam menjalar di lengannya, dadanya terasa panas seperti bara api. Anak buahnya sudah pergi, sebagian takut, sebagian tak sanggup lagi melihat pemimpin mereka berubah seperti orang gila. Ia sendirian, hanya ditemani botol arak yang hampir kosong. Setiap tegukan terasa pahit, namun tak mampu memadamkan api yang membakar dari dalam. Ketika kantuk akhirnya menyeretnya, mimpi buruk datang tanpa ampun. Ia kembali menjadi anak kecil, berlari di tepi ladang. Ia melihat ibunya menjemur padi, ayahnya menebang pohon. Senyum itu, suara itu, semuanya masih jelas. Tapi dalam sekejap, suara teriakan pecah, rumah terbakar, orang-orang bersenjata masuk. Zhao kecil bersembunyi di semak, menyaksikan ayahnya ditebas, ibunya dijatuhkan ke tanah. Air matanya mengalir deras, dan dari balik semak, ia berjanji, tak akan pernah lagi ia menjadi lemah. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara berat bergema, bukan dari manusia. Janji itu membawamu ke kegelapan. Zhao menoleh, dan dari balik api muncul bayangan hitam raksasa, bermata merah. Bayangan itu menyerupai dirinya sendiri, tapi lebih besar, lebih buas, dengan taring panjang dan kuku seperti besi. "Aku adalah kau, aku adalah dendamu. Biarkan aku memimpin tubuhmu, maka tak ada yang bisa melukai kita lagi." Zhao terjerembab, berusaha mundur, tapi kaki-kakinya tak bisa bergerak. Suara ibunya terdengar samar, memanggil namanya, "Zhao, jangan," namun bayangan itu menutup segalanya, meraih dirinya, memeluknya dengan panas membakar. "Kau tak perlu kasih sayang. Kau hanya perlu kekuatan," teriak bayangan itu, menggema di seluruh mimpi. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul cahaya putih. Seorang lelaki tua berdiri di sana, Baliang. Tapi ini bukan Baliang yang nyata, melainkan sosoknya dalam mimpi, wajahnya bercahaya tenang. "Zhao, kau bukan binatang. Kau masih manusia, kau bisa memilih," ucapnya, suaranya tenang namun mengiris hati. Zhao menutup telinga, meraung. "Diam, aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku tidak butuh siapapun." Tapi cahaya dari Baliang semakin kuat, menyingkap luka hatinya yang paling dalam. Ia kembali melihat wajah ibunya, penuh kasih, bukan dengan amarah. Air mata mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya sejak dewasa, Zhao merasakan lemah dan itu menakutkan. Namun bayangan hitam tak mau kalah. Ia menggenggam tubuh Zhao lebih erat, membisikkan kata-kata racun, "Kalau kau mendengarkan dukun tua itu, kau akan kembali jadi anak kecil pengecut. Pilih aku, dan kau akan jadi raja selamanya." Suara itu bergema, menenggelamkan cahaya. Zhao terhuyung, terbelah antara dua suara, ibu dan dendam, kasih sayang dan kebencian. Ketika ia terbangun, tubuhnya gemetar. Nafasnya berat, keringat dingin membasahi tubuh. Taring macan masih di genggamannya, berkilau samar dalam gelap. Tapi kini sorot matanya berbeda, ada rasa gentar, ada sisa air mata. Meski ia mencoba menepisnya dengan tawa kasar, jauh di lubuk hatinya ia tahu, kutukan itu bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di jiwanya. Subuh itu, kabut tebal menyelimuti hutan di tepi Kapuas. Zhao berdiri di depan anak buahnya yang tersisa, wajah mereka pucat, mata penuh keraguan. Beberapa sudah kabur,
Tapi yang tersisa masih terikat oleh rasa takut padanya. Dengan suara serak, Zhao berteriak, "Hari ini kita rebut hutan." Dukun tua itu kira dirinya penguasa. "Kita buktikan siapa yang sebenarnya raja di sini." Meski ragu, anak buahnya bersorak, terpaksa mengikuti. Mereka bergerak masuk ke rimba, membawa parang, tombak, dan senjata api rakitan. Tapi semakin jauh mereka melangkah, suasana makin aneh. Burung-burung mendadak sunyi, serangga berhenti berbunyi, dan hawa dingin merayap meski matahari mulai naik. Pohon-pohon besar seperti bergerak, akar-akar menjulur di jalan, seolah hutan ingin menutup jalannya. Anak buah Zhao mulai saling berbisik, tapi Zhao mengangkat taring macan tinggi-tinggi. "Jangan takut, dengan ini, hutan tunduk padaku." Namun justru saat itu, tanah bergetar hebat. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok gaib, prajurit Dayak berwajah kabur, membawa tombak bercahaya. Mata mereka kosong, tapi setiap langkah bergema bagai genderang perang. Mereka bukan manusia, mereka roh leluhur. Anak buah Zhao menjerit ketakutan, beberapa langsung melempar senjata dan lari. Tapi Zhao meraung, matanya merah menyala, "Jangan lari. Lawan mereka." Pertempuran pun pecah. Parang melawan tombak gaib, peluru ditembakkan tapi melesat tak mengenai sasaran, hanya menembus kabut. Satu persatu anak buah Zhao tumbang, tubuh mereka terseret akar, ditelan tanah, atau disambar bayangan hitam. Teriakan mereka memecah hutan, tapi Zhao justru semakin gila. Dengan kekuatan taring, ia menebas roh-roh itu, cahaya kuning memecah pusaran kabut. Dari kejauhan, Baliang muncul, berdiri di atas akar pohon raksasa. Tongkat kayu ulin di tangannya memancarkan cahaya putih, wajahnya muram. "Berhenti, Zhao, kau membawa anak-anak muda ini ke kematian sia-sia," teriaknya. Tapi Zhao tak peduli, darah bercucuran di tubuhnya, tawa gilanya memantul di antara pepohonan. "Aku tidak peduli, kalau mereka lemah, biarkan mereka mati. Aku tidak butuh siapapun." Baliang menutup mata, lalu mengetupkan tongkatnya. Mantra kuno menggema, angin berputar, dan hujan turun tiba-tiba, deras bagai tirai. Roh leluhur semakin banyak, mengepung jauh dari segala arah. Tapi preman itu menolak menyerah. Dengan sisa anak buah yang masih hidup, ia menyerbu lurus ke arah Baliang. Setiap tebasannya seperti kilatan, setiap teriakannya seperti raung binatang. Akhirnya, Zhao berhadapan langsung dengan Baliang di tengah hujan lebat. Mata mereka bertemu, mata merah dipenuhi amarah melawan mata tua yang penuh kebijaksanaan. Seisi hutan seakan menahan napas, menyaksikan dua kekuatan yang bertolak belakang. "Ini bukan lagi tentang sungai atau hutan," kata Baliang lirih, meski suaranya terdengar ke seluruh rimba. "Ini tentang jiwamu, Zhao." Zhao meraung, mengangkat parang dengan dua tangan. "Kalau begitu, ambil jiwa ini kalau kau bisa." Ia menebas dengan sekuat tenaga, dan tongkat Baliang menyambutnya. Dentuman keras meledak, cahaya kuning dan putih bertabrakan, memancar hingga menembus kabut. Pohon-pohon berguncang, tanah retak, dan perang rimba itu akhirnya mencapai puncaknya. Benturan cahaya putih dan kuning memecah langit hutan. Suara dentumannya menggelegar, membuat burung-burung enggang beterbangan, sungai beriak tak terkendali. Zhao dan Baliang terdorong mundur, namun keduanya segera menyerang lagi. Parang Zhao menyambar liar, setiap tebasan meninggalkan jejak api kuning, sementara tongkat Baliang memancarkan cahaya putih yang menenangkan, memecah kegelapan di sekitar mereka. Anak buah Zhao yang tersisa hanya bisa menonton dari kejauhan, wajah penuh ngeri. Satu persatu roh leluhur menyeret mereka ke dalam kegelapan hutan, hingga akhirnya hanya Zhao yang tersisa. Tapi Zhao tak peduli, amarahnya membakar semua rasa takut. "Aku tidak butuh mereka, aku cukup sendiri," teriaknya, lalu melompat, mengayunkan parang ke kepala Baliang. Baliang menangkis, namun tubuhnya sudah renta. Parang Zhao berhasil menorehkan luka di dadanya. Darah merembes di kain hitamnya, tapi ia tetap berdiri tegak. "Kau sudah jauh tersesat, Zhao," katanya lirih. "Kau bukan lagi manusia, tapi bayangan dendammu sendiri." Kata-kata itu membuat Zhao meraung marah, wajahnya semakin menyerupai binatang buas, mata merah menyala, taringnya memanjang seperti macan lapar. Tiba-tiba, taring keramat di tangan Zhao bergetar hebat. Cahaya kuningnya yang semula megah berubah liar, berputar tak terkendali. Zhao berusaha menggenggam erat, tapi benda itu seperti bernapas sendiri, menyalurkan api panas ke seluruh tubuhnya. Ia menjerit, lututnya goyah.
kulitnya menghitam seakan terbakar dari dalam. Apa yang terjadi? Kenapa kekuatannya melawan aku? Baliang mengangkat tongkat tinggi-tinggi, mantra meluncur dari bibirnya. Cahaya putih menyambar taring, membuat benda itu berkilau semakin panas. Itu bukan milikmu, Zhao. Roh leluhur menolakmu. Serahkan, atau kau akan hancur bersama kutukan itu. Teriak Baliang. Tapi Zhao, dengan kesombongannya, tetap menggenggam, meski tubuhnya hampir meledak oleh energi yang tak terkendali. Hujan deras turun lebih deras lagi, petir menyambar pohon-pohon besar. Zhao meraung, parangnya terlepas, tubuhnya terbakar api kuning. Ia mencoba menyerang Baliang untuk terakhir kalinya, tapi tenaganya justru mengkhianatinya. Tubuhnya terlempar ke tanah, berguling di lumpur, berteriak seperti binatang yang disembelih. Api dari taring merambat ke seluruh tubuhnya, membakar dari dalam. Baliang berjalan mendekat, meski tubuhnya sendiri lemah dan luka. Ia menatap Zhao dengan iba. Kau masih bisa memilih, Zhao. Kau ingin mati sebagai manusia, atau sebagai binatang? Suara Baliang tenggelam di antara suara hujan dan petir. Zhao menoleh, wajahnya penuh darah dan air mata, antara amarah dan penyesalan. Untuk sesaat, mata merahnya redup, digantikan kilatan kesedihan yang tulus. Dengan sisa tenaga, Zhao meraih taring itu dan mendorongnya ke arah Baliang. Ambil ini, aku tak sanggup lagi, suaranya parau, hampir hilang di telan hujan. Baliang menerima, lalu segera menancapkan taring itu ke tanah. Cahaya kuning meledak, tapi kemudian meredup, lenyap di telan bumi. Tubuh Zhao terkulai di lumpur, napasnya tersengal. Keangkuhannya hancur, dan untuk pertama kalinya, ia menatap langit dengan mata manusia biasa. Hujan mulai reda, menyisakan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Baliang masih berdiri dengan tubuh berlumur darah, tongkatnya menancap di tanah untuk menopang diri. Di hadapannya, Zhao terbaring di lumpur, napasnya tersengal, mata yang tadi merah menyala kini redup seperti bara hampir padam. Hutan yang semula bergetar oleh amarah kini sunyi, hanya suara tetesan air yang menemani. Baliang berlutut di samping Zhao, menatap wajah pemuda yang dulu hanyalah korban nasib buruk. Kau seharusnya tak pernah memikul dendam ini sendirian, ucapnya pelan, suaranya lebih mirip doa daripada teguran. Zhao menoleh lemah, bibirnya bergetar. Aku hanya ingin kuat, agar tak ada yang bisa menyakitiku lagi. Air mata bercampur lumpur mengalir, meruntuhkan topeng keras yang selama ini ia kenakan. Tiba-tiba, di udara muncul bayangan samar, roh ibu Zhao. Wajahnya penuh kasih, senyum yang hangat dan damai. Ia berjongkok di samping anaknya, membelai rambut Zhao dengan tangan cahaya. Nak, kau sudah cukup berjuang. Saatnya kau pulang. Zhao terisak, tangannya meraih udara, ingin menggenggam bayangan ibunya. Ibu, maafkan aku. Baliang menutup matanya, melantunkan mantra terakhir. Roh-roh leluhur kembali muncul, tapi kali ini tidak sebagai prajurit, melainkan sebagai saksi. Mereka mengelilingi Zhao, membentuk lingkaran cahaya putih. Taring macan yang sudah tertanam di tanah terpecah menjadi debu, lalu lenyap terbawa angin. Beban kutukan akhirnya hilang. Tubuh Zhao semakin lemah, tapi senyumnya tipis, bukan lagi tawa kasar yang penuh kesombongan. Ia berbisik, "Terima kasih, dukun tua," lalu matanya perlahan terpejam. Hujan yang tersisa menetes di wajahnya, seolah hutan sendiri menangisi kepergiannya. Untuk pertama kalinya, Zhao mati bukan sebagai preman, bukan sebagai binatang, melainkan sebagai manusia yang menemukan damai. Baliang bangkit perlahan, tubuhnya gemetar menahan rasa sakit. Ia menatap para roh yang kini kembali ke langit, meninggalkan hutan dalam keheningan. Semoga jiwa anak ini diterima di alam leluhur, ucapnya lirih. Awan perlahan terbelah, cahaya matahari pagi menembus rimba, menandai berakhirnya kegelapan panjang. Kabar tentang kejatuhan Zhao menyebar ke kampung-kampung. Warga kembali berani ke sungai, kembali menebar jala, kembali tertawa di tepi ladang. Hutan yang sempat ternodai oleh amarah kini terasa hidup lagi, seolah bernapas lega. Nama Zhao dikenang, bukan hanya sebagai preman yang ditakuti, tetapi juga sebagai jiwa tersesat yang akhirnya menemukan jalan pulang. Baliang, meski tubuhnya melemah, tetap berjalan di hutan, menjaga keseimbangan antara manusia dan roh. Ia tahu akan tiba masanya ia sendiri dipanggil ke alam leluhur, tapi sebelum itu, ia menitipkan pesan pada generasi muda, jangan biarkan dendam menguasai hidup,
karena kekuatan sejati bukan pada amarah, melainkan pada kasih dan keberanian untuk memaafkan. Dengan itu, kisah tentang preman Dayak melawan dukun sakti berakhir, meninggalkan warisan bagi mereka yang mau belajar dari gelapnya masa lalu.